Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titik Sianingsih, pengampu bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks laporan observasi. Pengertian teks laporan observasi. Teks laporan observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan atau report ini juga disebut sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri atau sifat umum general seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Struktur teks laporan observasi. Laporan observasi terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama, pernyataan umum merupakan bagian yang membahas informasi tentang suatu objek. Informasi bisa berupa informasi umum ataupun informasi tambahan dari objek yang sedang diamati. Yang kedua, penjelasan atau deskripsi merupakan bagian yang mengandung rincian lebih dalam tentang objek yang telah diamati. Dan yang ketiga, kesimpulan merupakan bagian yang berisikan ringkasan umum dari objek yang diamati. Contoh pernyataan umum. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan baik oleh alam maupun manusia. Ini termasuk sebagai pernyataan umum karena memberikan suatu gambaran umum. Dalam hal ini bisa dicirikan dengan kata definisi yang digunakan, yaitu merupakan. Jadi biasanya dalam contoh pernyataan umum ada kata-kata definisi merupakan, adalah, termasuk, ialah, yaitu, dan seterusnya. Selanjutnya contoh penjelasan atau deskripsi. Sampah dapat dibedakan menurut sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Berdasarkan bentuknya, sampah dibedakan menjadi sampah padat, cair, alam, konsumsi, dan sampah manusia. Jadi di sini disebut sebagai penjelasan atau deskripsi karena memuat klasifikasi. Jadi kalau kita perhatikan di sini diklasifikasikan atau digolongkan. Jadi sampah berdasarkan sifatnya dan sampah berdasarkan bentuknya. Kemudian yang ketiga, contoh simpulan atau penutup. Sampah manusia dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia karena dapat dikatakan sebagai sarana perkembangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Sampah juga dapat menimbulkan bencana yang merugikan manusia. Jadi ini merupakan kesimpulan atau penutup simpulan dari dampak sampah yang tidak ditangani dengan baik. Demikian video tentang struktur laporan teks observasi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan berikan komen demi kebaikan video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.